Hey guys, akhirnya trailer perdana untuk series Loki Season 2 dirilis juga. Kita sangat antusias karena Loki Season 2 adalah event yang paling dekat menuju Avengers Kang Dynasty dan juga Avengers Secret Wars. Setelah banyak membahas Secret Invasion, di mana terakhir gue lihat episode 6 itu dapat skor 7% doang dari Rotten Tomatoes, dan itu jelas bikin geleng-geleng kepala. Tapi ya sudahlah, sekarang saatnya kita move on ke next project Marvel, tentu saja Loki Season 2. Sebelum menyaksikan video ini, kita asumsikan kalian 100% sudah menyaksikan trailernya dan pengen tahu jawaban dari adegan-adegan misterius di dalam trailer tersebut. Terus kalau masih ada yang nanya, loh Kangnya masih diperankan sama Jonathan Majors, nggak diganti kah? Dahlah, mending ke laut aja karena kasus beliau sudah selesai dan kini dia mulai memulihkan nama baiknya. Lagian, mari kita kesampingkan dulu masalah pribadi, mari kita ke masalah fantasi. Enjoy kan? Let's go! Sebelum kita membahas trailer dari season kedua Loki, kurang lengkap banget kalau kita langsung ngebahas trailer season kedua tanpa mengingat apa yang terjadi di akhir season pertama dari Loki dan juga nasib terakhir dari Kang the Conqueror di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Di season yang pertama, setelah perjalanan panjang Loki dan juga variannya Sylvie, berakhirlah mereka di The Void, akhir dari waktu. Di dalam The Void ada banyak sekali varian Loki yang berkumpul setelah dihapus oleh TVA. Nasib mereka tidak jelas di sini karena ada makhluk penjaga The Void yang disebut sebagai Allied. Setelah menyatukan kekuatan, Loki utama bersama Sylvie berhasil mengalahkan Allied dan akhirnya mereka bisa menembus gerbang menuju garis waktu sesungguhnya, di mana disinilah Kang berada. Tapi memang Kang the Conqueror yang ada di sini menyebut dirinya sebagai He Who Remains. Loki dan juga Sylvie duduk manis mendengarkan penjelasan dari He Who Remains tentang konsep waktu, multiverse, dan bagaimana mereka bisa berakhir di sana. Di momen ini, He Who Remains menjelaskan kepada Sylvie dan juga Loki bahwa pada akhirnya para varian dari Kang akan bertarung satu sama lain, di mana terjadilah multiverse war, sehingga He Who Remains lah yang menjadi varian Kang terakhir yang menguasai multiverse. Dengan maksud menghilangkan peperangan dan menstabilkan multiverse, He Who Remains menguasai Allied untuk memangkas triliunan realitas dan menciptakan sacred timeline atau garis waktu suci yang hanya memungkinkan beberapa realitas saja yang ada. Jika ada oknum yang sengaja ataupun tidak sengaja menciptakan realitas yang tidak seharusnya, maka TVA akan memusnahkan realitas tersebut dan menangkap varian atau oknum tersebut. Itulah yang terjadi dengan Loki setelah kabur di Avengers Endgame menggunakan Tesseract. Ia terlempar ke realitas yang berbeda dan disinilah ia bertemu dengan TVA untuk pertama kalinya hingga Loki mengetahui rahasia besar di balik realitas kehidupan yang rumit dan membingungkan itu. Loki yang tidak seharusnya kabur dari satu garis waktu tapi malah kabur ke realitas lain, inilah yang disebut dengan Nexus Being yang membuat multiverse bercabang. Penggambarannya mungkin seperti rumput, maka TVA ini bertugas sebagai tukang rumputnya. Jika ada salah satu rumput yang menjulang tinggi di antara yang lainnya, maka TVA akan mencabut rumput tersebut dan menghilangkannya. He Who Remains kembali menjelaskan jika cabang timeline tidak dihancurkan, maka akan berpotensi menciptakan varian dari dirinya yang lain dan akan terjadi lagi multiverse wars. Loki mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh He Who Remains, tapi sayangnya Sylvie tidak mempercayai perkataan itu dan menganggap itu semua hanya sebuah kebohongan setelah apa yang dilakukan oleh He Who Remains dan juga TVA pada realitas Sylvie yang dihancurkan di season yang pertama. Pada akhirnya Sylvie membunuh He Who Remains dan akhirnya Sylvie membebaskan Sacred Timeline kembali bercabang, dan seperti yang kalian lihat di post credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ada ribuan bahkan mungkin jutaan varian Kang yang tercipta dan dipertemukan di sebuah pertemuan yang disebut dengan Council of Kangs. Dari penggambaran Council of Kang ini, silakan kalian hitung berapa banyak timeline yang mereka wakili karena setiap satu Kang itu mewakili satu timeline mereka sendiri. Makanya He Who Remains ini berusaha keras untuk menghilangkan varian-variannya sendiri. Karena apa? Karena setiap varian dari Kang itu punya sifat serakahnya masing-masing dan mengetahui rahasia di balik waktu dan juga multiverse. Untuk orang yang tidak tahu rahasia di balik multiverse tentu tidak ada masalah. Tapi kalau ribuan hingga jutaan Kang dibiarkan mengacaukan timeline, maka akan membuat multiverse Marvel kacau balau. Loki kemudian langsung menyadari dan meyakinkan Sylvie apa yang terjadi jika timeline dibiarkan tidak terkendali. Namun sayangnya Sylvie justru melemparkan Loki kembali ke markas TVA, sedangkan ia membunuh He Who Remains pada saat itu.
Setelah dilemparkan oleh Sylvie, Loki kemudian mencoba mencari Mobius dan yap, garis waktu langsung berubah setelah kematian dari Who Remains. TVA termasuk Mobius tidak mengenal Loki sama sekali. Yang lebih membagongkan lagi, markas TVA bukan lagi disimbolkan sebagai miliknya Timekeepers, melainkan patung Timekeepers berganti menjadi patung dari Kang the Conqueror. Di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, kita sudah menyaksikan Kang the Conqueror yang paling ambisius dan jahat dari semua varian Kang. Ia terbukti dilemparkan ke Quantum Realm oleh Who Remains dan terjebak lama di sini. Bahkan sejak Who Remains meninggal, terciptanya kembali banyak varian dari Kang. Kang yang ada di Quantum Realm ini sepertinya tidak mengetahui dunia luar dan ia tetap yang paling ditakuti oleh Council of Kangs. Kita sangat meyakini bahwa Kang yang satu ini sudah ditakdirkan akan menjadi Kang yang bisa mengalahkan semua varian Kang dan akan menjadi satu-satunya Kang the Conqueror di masa yang akan datang. Semua itu kita yakin bisa terjadi karena baik itu Who Remains atau Kang the Conqueror yang satu ini ternyata punya tujuan yang sama, tentu saja untuk memusnahkan semua varian mereka dan ingin membuat satu Sacred Timeline saja. Namun memang untuk sekarang di akhir Quantumania, Kang the Conqueror berhasil dihentikan oleh Scott Lang dan juga Hope dengan menjebaknya masuk ke inti energinya sendiri, lalu Scott Lang mengubah inti energi tersebut menjadi beam partikel. Pada akhirnya Kang yang satu ini tersedot dan dianggap meninggal sejak saat itu. Namun faktanya Kang belumlah meninggal dan akan terjawab setelah kita menyaksikan Loki season yang kedua. Kalau kalian sudah ingat dan juga jelas dengan akhir dari Loki season pertama, so sekarang kembali langsung saja kita ke inti pembahasan. Tentu saja Loki season kedua, trailer breakdown. Trailer dibuka dengan visual lorong berbentuk lingkaran. Namun kalau kita perhatikan dari bentuknya, ini mirip seperti lubang kunci dari sebuah pintu yang menyimbolkan tempat ini adalah kunci dari semua masalah. Di bagian meja kita bisa melihat banyak sekali barang-barang aneh seperti tempat reparasi. Diperkuat juga di bagian sisi kanan kalian bisa lihat ada kata-kata repair dan di bagian tengahnya ada alat TVA yang disebut dengan tempad yang digunakan TVA untuk memasuki berbagai realitas. Lalu di bagian kiri kita melihat ada kardus yang bertuliskan TVA yang menandakan bahwa ini adalah bengkelnya TVA. Kemudian yang menarik adalah ada banyak sekali tabung pneumatik yang digunakan untuk menerima pesan dari klien untuk perbaikan alat atau teknologi mereka. Kemudian di bagian atas ada alat penyampaian pesan dari tabung pneumatik itu. Di scene selanjutnya kita melihat Loki dan juga Mobius masuk ke ruangan ini. Kalau kita lihat dari pakaian yang mereka kenakan, tampaknya kejadian ini terjadi setelah ending dari Loki season yang pertama karena pakaian mereka masih sama. Sepertinya setelah Loki memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia sudah pernah bertemu dengan Mobius dan Loki kemudian berhasil meyakinkan Mobius bahwa ada yang aneh dengan dirinya. Setelah itu, Mobius membawanya ke bengkel TVA. Lokasi bengkel TVA ini berada di ujung lorong dan bisa kalian lihat di bagian dalamnya ada banyak sekali perkakas yang harus diperbaiki. Yap, akhirnya bapaknya multiverse, Ke Huy Quan muncul dari atas ruangan ini. Ke Huy Quan dipanggil sebagai Obi oleh Mobius. Dia adalah orang di balik teknologinya TVA selama ini. Setidaknya, dialah yang memperbaiki alat-alat TVA. Sejauh ini kita belum tahu nama kepanjangan dari Obi ini, tapi singkatan ini sesuai sekali dengan rumor selama ini kalau Ke Huy Quan akan berperan sebagai Ouroboros, sosok yang bertanggung jawab atas teknologinya TVA. Ouroboros kalau di mitologi kuno, nama ini berasal dari gambaran ular yang memakan ekornya sendiri. Ini merupakan simbol penghancuran diri sendiri karena memakan ekor dan juga merupakan lingkaran sebab akibat karena ular itu membentuk lingkaran. Nah, bedanya di sini semua itu mewakili gambaran dari TVA di mana mereka menghancurkan mereka sendiri dan hukum sebab akibat yang mereka lakukan jika menentang varian Kang. Mobius datang ke kantor Obi ini karena Loki mengalami time slipping atau lompatan waktu. Sekilas konsep time slipping ini mirip sekali seperti glitch yang terjadi di Spider-Man Across the Spider-Verse. Kalau di Across the Spider-Verse terjadinya fenomena glitch karena orang atau materi yang bukan berasal dari universe tersebut sehingga fenomena glitch ini akan terjadi langsung kepada orang tersebut. Untuk kasus Loki ini agak sedikit berbeda di mana dia ini ditarik secara acak di antara masa lalu dan masa kini dan di antara beberapa titik di dalam ruang dan juga waktu. Ada kemungkinan bahwa time slipping merupakan efek samping dari pertemuan Loki dengan Who Remains di akhir musim pertama dan juga kekacauan yang terjadi saat Sacred Timeline rusak. Fenomena glitching dan juga time slipping memang tidak sama, tapi tetap serupa. Bedanya kalau di Spider-Verse, para Spider-Man ini sudah punya alat penangkal berbentuk mirip jam, sedangkan di Loki dia tidak memiliki itu. Atau mungkin nanti Obi yang membuatnya.
Adegan ini tampaknya terjadi di awal episode di mana Mobius yang tidak kenal Loki mengajak Loki berbicara di ruangan interogasi. Setelah Mobius melihat keanehan yang terjadi pada Loki seperti ini, Mobius langsung membawanya ke kantor Obi. Tapi lewat trailer ini kita langsung tahu kalau Obi tidak bisa membantu. Ia tahu adanya time sleeping, tapi mustahil semua itu terjadi di kantornya TVA yang terletak di luar zona waktu. Kemungkinan besar Obi akan memecahkan masalah ini dengan menciptakan suatu teknologi dan juga teknologi tersebut ada kaitannya dengan alat ciptaan dari Vector Timely yang ada dalam trailer ini. Mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita masih melihat fenomena time sleeping yang dialami oleh Loki. Sambil itu terjadi, kita bisa melihat berbagai lokasi masa depan dan masa lalu dari pergerakan Loki. Loki kemudian muncul di beberapa tempat dengan gerakan yang sama. Tampaknya yang merasakan fenomena ini tidak semua dari varian Loki, tetapi hanya Loki utama yang terjebak di antara masa lalu dan masa depan yang membuat ia berpindah-pindah tempat. Coba kalian perhatikan fenomena time sleeping dari Loki ini guys. Tubuhnya seperti tarik-menarik dan membelah. Sebenarnya kalian semua sudah pernah menyaksikan fenomena ini. Fenomena ini terjadi di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania saat Scott Lang terjebak di badai probabilitas. Saat itu, Scott Lang ingin mengambil inti kekuatan dari multiverse milik Kang. Kemudian, ia terjebak di badai tersebut yang mana waktu bekerja dengan sangat-sangat cepat. Ketika ia berada di badai tersebut, setiap keputusan dari Scott Lang yang ia putuskan maka akan langsung terjadi saat itu juga. Semua itu terjadi karena ia masuk ke inti subatomik sehingga memunculkan berbagai versi alternatif bagi dirinya. Makanya, Scott Lang bisa membelah diri dan memiliki banyak varian. Meskipun ia mempunyai semua itu, namun tujuan semua Scott Lang ini tetap sama, yaitu untuk menyelamatkan Cassie Lang dan mendapatkan inti kekuatan itu. Pada akhirnya meskipun sempat chaos, ribuan Scott Lang ini bekerja sama bahu-membahu demi Cassie Lang. Tampaknya hal seperti itu juga terjadi dengan Loki di season yang kedua ini. Memang ia tidak langsung bertemu dengan ribuan variannya seperti Scott Lang. Tapi Loki justru terjebak ke berbagai momen yang pernah ia lewati ataupun belum ia lewati dari masa lalu dan masa datang. Pasti muncul satu pertanyaan, bagaimana Loki bisa berakhir seperti itu? Di season yang pertama, kita semua tahu kalau Loki ada di saat momen Sacred Timeline terbentuk, bahkan ia sudah mencapai zona di luar multiverse bersama Sylvie dan juga Hugh Remains. Artinya, Loki juga berada di badai probabilitas yang jauh lebih besar dan sekarang Loki menjadi makhluk dari berbagai garis waktu pada saat yang bersamaan. Loki berasal dari multiverse lama yang dikuasai oleh Hugh Remains dan sekarang ia juga berada di multiverse baru yang dikuasai oleh Council of Kangs. Jadi singkatnya, Loki ini adalah makhluk anomali yang ada di berbagai tempat sekaligus dan Loki satu ini sudah menyelinap melalui celah waktu yang tidak seharusnya dilakukan oleh makhluk realitas tertentu. Akibat ia ada di berbagai badai probabilitas seperti itulah yang membuat Loki mengalami time sleeping dimanapun ia berada. Fenomena tersebut bisa terjadi di mana saja baik itu di TVA atau di dalam zona waktu sekalipun karena dia sudah ada di luar aturan multiverse. Fakta menariknya, kalau Hugh Remains meninggal, maka sebenarnya TVA tidak pernah dibentuk dari awal. Jadi, TVA yang Loki lihat di ending season pertama adalah TVA bentukan dari versi Kang yang lainnya. Semuanya jelas berubah, kecuali Loki yang menyadari apa yang pernah terjadi di versi multiverse sebelum dan juga sesudahnya. Makanya, ia terjebak di masa depan dan juga masa lalu. Bukan hanya terjebak dalam lingkup ruang waktu saja, tapi ia juga terjebak di luar zona waktu masa lalu dan masa sekarang bentukan berbagai varian dari Kang. Tapi untuk Sylvie masih belum jelas apakah ia masih mengingat semua yang terjadi atau apakah dia juga mengalami time sleeping. Namun perlu diingat, Sylvie adalah salah satu di antara banyaknya varian dari Loki. Jadi, Loki utamalah sebenarnya yang hanya mengalami time sleeping. Di antara adegan time sleeping Loki ini, kita bisa melihat Loki ada di berbagai lokasi. Kemungkinan Loki juga terhubung ke berbagai timeline. Salah satu adegan yang menarik di sini ada sebuah timeline di mana varian dari Mobius ternyata menjadi penjual jet ski, seperti impian Mobius yang diceritakan kepada Loki di season yang pertama. Tampaknya Loki terhubung ke berbagai lokasi lain atau justru terhubung langsung dengan variannya setelah melakukan time sleeping dan tiba-tiba sudah berada di realitas lain tersebut. Menariknya kalau kita perhatikan di adegan selanjutnya ini, Loki tiba-tiba terlempar ke sebuah lorong dengan pintu yang sangat terang di belakangnya. Di bagian kanan kita bisa melihat sebuah poster yang menggambarkan ilustrasi timeline era kini setelah Hugh Remains meninggal. Bentuk timeline seperti ini dianggap normal di era ini guys. Kalau di masa Hugh Remains, Sacred Timeline itu berjalan sangat lurus. Tapi di versi sekarang, timelinenya justru berbentuk sangat aneh.
Coba kalian perhatikan di bagian layar monitor ini, timeline yang lurus justru hanya setengahnya saja, sedangkan setengahnya lagi seperti ada penahan di bagian tengah dengan bagian kiri timeline yang sangat berantakan dan juga bercabang. Tentu saja ada maksud besar terbentuknya garis waktu seperti ini. Nah, tampaknya ada sosok yang sedang menahan multiverse agar tidak chaos secara keseluruhan. Tentu inilah yang akan dibasmi oleh orang-orang yang berkepentingan, entah itu Loki atau teman-teman TVA-nya, atau justru semua itu adalah ulah dari Kang versi Victor Timely yang mencegah penyebaran lebih luas lagi. Namun yang menarik adalah, Loki yang pertama yang mengalami time slipping bisa saja kita asumsikan sebagai Loki utama, dan Loki yang sedang membaca buku ini tampaknya adalah Loki yang ada di salah satu realitas. Memang adegan ini agak aneh. Asumsi kita, Loki yang time slipping sebenarnya hanya satu kesadaran. Namun faktanya kali ini kita melihat ada dua Loki. Apakah di momen ini Loki sedang melihat timeline lain atau justru ini adalah masa depan dari Loki utama? Setelah kita mendapatkan gambar terbaru dari promo Loki, di sini kita bisa melihat dengan sangat jelas Loki versi ini membawa buku panduan dari TVA. Jadi bisa saja Loki yang membaca buku di adegan ini adalah Loki masa kini yang berusaha dituntun oleh Loki dari masa lalu untuk menghentikan kekacauan yang terjadi. Kalau kita lihat dari buku milik TVA ini, tampaknya ini adalah buku manual dan juga Loki satu ini berusaha keras memahami apa yang sebenarnya terjadi dan juga cara untuk menghentikan kekacauan multiverse. Di scene selanjutnya kita melihat Sylvie dengan tampilan yang cukup berbeda dibandingkan Sylvie sebelumnya. Ia menggunakan pakaian biasa dengan tampilan retro tahun 80-an. Di hadapan Sylvie kita langsung melihat ada materi yang melayang-layang di hadapannya dan kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Namun yang jelas, lokasi Sylvie berdiri ini tampaknya ada di toko piringan hitam. Nah, kalau kita ngomongin soal piringan hitam di belakang Sylvie ini, sebenarnya makna mendalam dari bentukan piringan hitam ini mewakili konsep multiverse yang ada di cerita Loki season yang kedua. Sekarang coba kalian bayangkan sebuah piringan hitam. Piringan hitam akan selalu berbentuk lingkaran dan ada bolongan di tengahnya. Di bagian lingkaran piringan hitam itu akan ada bentukan seperti pita yang mengelilingi piringan hitam ini guys. Jadi garis pita itulah yang disebut sebagai timeline yang punya jalan ceritanya sendiri, which is itu kalau di piringan hitam itu berbentuk seperti lagu. Jadi bisa kalian bayangkan setiap satu lagu itu merupakan satu timeline dari multiverse. Jadi bisa kita bayangkan Loki ataupun Sylvie saat ini sedang berada di antara lingkaran garis pita piringan hitam itu guys. Dan posisi dari markas TVA ataupun Council of Kang akan berada di luar zona waktu yang kita anggap ada di tengah bolongan piringan hitam ini, dan siapapun yang ada dalam lingkaran bolong ini tidak akan terpengaruh dengan kejadian di setiap alur pita piringan hitam tersebut. Jadi jelas posisi Loki saat ini ia punya akses ke bolongan tengah ini dan ia juga punya akses untuk mengunjungi berbagai timeline yang ada di dalam piringan hitam itu. Jelas sekarang misi utama dari Loki season kedua ini adalah untuk mencegah kekacauan dan pecahnya piringan hitam ini, lalu ia akan mencari Victor Timely yang punya penawar untuk masalahnya itu. Sekarang mari kita kembali lagi ke adegan Sylvie. Kalau kita melihat materi di depannya terurai, ini mirip sekali seperti yang ada di film Ant-Man. Tampaknya Sylvie meski sudah kabur ke berbagai realitas, sebagai makhluk anomali, dia juga punya masalah yang mirip seperti Loki utama. Sehingga baik Loki ataupun Sylvie akan mengalami time slipping meskipun agak sedikit berbeda mungkin time slippingnya, karena mereka berdua adalah makhluk yang ada di realitas multiverse masa lalu dan multiverse masa sekarang. Tapi memang sayangnya adegan ini tampaknya realitas yang ia tinggali akan segera hancur dan ia akan mencari solusi dari kejadian itu. Kalau kita melihat gaya hingga tatanan ruang Sylvie serta ada poster konser band bernama Camouflage, di mana band Camouflage ini adalah band yang terkenal pada tahun 80-an, maka era yang dimasuki Loki dan juga Sylvie jelas adalah era pada tahun 1980-an. Di mana di tahun ini juga Victor Timely sedang merancang penemuannya dan bahkan seperti dugaan kita semua, dia adalah Kang yang berasal dari Ant-Man and the Wasp Quantumania yang sedang bersembunyi atas nama Victor Timely. Sama seperti Loki sebelumnya yang ada dua di waktu bersamaan, kejadiannya juga sama seperti Loki. Sylvie terlihat di toko kaset dan juga terlihat sebagai pegawai McDonald di sini nih guys. Kita sangat yakin waktu mereka sama dan terjadi pada tahun 1980-an. Itu semua diperkuat karena bentuk McD-nya saja masih bercorak seperti ini, jadul. Kita menduga tampaknya di momen ini dia baru saja mengalami fenomena time slipping untuk pertama kalinya dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Konsep cerita dari Loki season kedua ini bisa saja seperti yang terjadi pada Wanda di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Wanda utama di film tersebut bisa masuk ke kesadaran Wanda yang lain. Namun bedanya di versi Loki, mereka masih di dalam satu realitas dan Loki utama bisa berkunjung langsung kapanpun ia mau menggunakan template milik TVA ketemu dengan variannya langsung.
Di scene selanjutnya kita kembali melihat Loki menggunakan tongkat TVA, tapi kali ini ia menancapkan tongkat itu ke bagian dinding yang ada grafiti para Timekeepers. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri ada tangan dan juga lengan dari Mobius. Melihat pakaian Loki yang masih sama, tampaknya kejadian ini terjadi di episode awal di mana Loki sedang berusaha membuktikan ke Mobius bahwa TVA dikendalikan oleh Kang the Conqueror. Bahkan terlihat juga di bagian lantai ada kepala robot Timekeepers yang sudah dipenggal oleh Loki untuk membuktikan bahwa semua itu adalah palsu. Setelah Loki menusuk dinding ini, kita langsung melihat ada wajah dari Kang the Conqueror dengan sangat-sangat jelas. Meskipun adegan ini dipotong dan diperlihatkan sekilas saja, tapi sangat jelas terlihat ada 3 kepala Kang di balik dinding ini. 3 Kang ini sangat mirip dengan Kang the Conqueror yang menjadi pemimpin dari Council of Kang yang ada di post-credit scene dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Di bagian kiri kita bisa melihat kepala Kang yang mirip sekali seperti Kang versi Ramaton. Di bagian kanan ada Kang versi Immortus. Nah, khusus Kang yang berada di tengah, meskipun sangat jelas tapi masih menjadi pertanyaan besar, siapa Kang satu ini? Sejauh ini kita masih ragu kalau ini adalah Kang versi Scarlet Centurion. Kita masih curiga ini hanya tipuan dari trailer Marvel saja, karena biasalah ya, Marvel juga sering menipu para penggemarnya lewat trailernya. Semua itu tentu akan dirubah ketika seriesnya sudah rilis nanti. Namun kita punya satu teori, bisa saja Kang yang tengah ini adalah Kang versi Victor Timely atau bahkan Kang versi Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang sudah kembali lagi. Pada dasarnya di dalam komiknya, Council of Kang itu dibentuk hanya sebagai dalih ataupun agenda pembunuhan massal bagi varian Kang untuk menghabiskan varian-variannya yang lain. Jadi bisa saja Kang yang utama akan memusnahkan varian Kang yang lainnya di akhir season dan menyisakan 3 Kang terkuat untuk hadir di Avengers Kang Dynasty ataupun Avengers Secret Wars. Di adegan selanjutnya kita melihat Loki mengajak Mobius untuk mencari varian Kang di berbagai realitas, hingga mereka sampailah di realitas yang tampaknya seperti pada tahun 1980-an. Dimana di sini ada sebuah event karnaval yang kalau kita lihat secara keseluruhan tampaknya ini adalah Prancis di tahun 80-an. Kalau kalian lihat di adegan ini ada banyak sekali bendera-bendera dari negara lain selain Prancis. Momen ini bisa saja adalah momen pameran berbagai penemuan dari seluruh dunia. Jadi sekarang kita asumsikan Kang versi Victor Timely akan ada di acara ini untuk menjelaskan konsep waktu dan alat penemuannya yang berbentuk seperti mesin waktu kuno seperti yang kita lihat di post-credit scene dari Quantumania. Victor Timely adalah Kang yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk menjadi penemu di Wisconsin, Amerika Serikat. Pada dasarnya, Kang yang satu ini menyembunyikan banyak hal dan membangun markasnya sendiri untuk sewaktu-waktu jika diperlukan, ia akan bertindak dari realitas ini. Sekali lagi, kita cukup yakin kalau Kang versi Victor Timely ini adalah Kang yang ada di versi Quantumania yang terserap ke IT energi dan masuk ke Time Vortex di akhir Quantumania itu. Kemudian ketika sadar ia sudah ada di tahun 1980-an dan ia tidak membawa teknologi masa depannya setelah bertarung melawan Scott Lang di Quantum Realm. Jadi kita berteori sejak ia muncul, Kang menggunakan nama Victor Timely dan memutuskan menjadi penemu mesin perjalanan waktu karena sehari-hari ia mencari cara untuk bisa kembali menguasai multiverse dimulai dengan alat-alat sederhana yang ada pada tahun 80-an ini. Victor Timely mencoba mencari cara agar ia bisa terbebas dan bisa melakukan perjalanan multiverse lagi. Ada beberapa kemungkinan, namun yang paling kita yakini sebenarnya Victor Timely ini belum terlalu sempurna membuat mesin perjalanan waktunya. Jadi, ia menunggu seseorang yang berasal dari masa depan untuk menjadi sebuah cara cepat untuk menjadi cara cepat bagi dirinya bebas dari tahun 80-an ini dan ia akhirnya bisa menguasai multiverse. Hingga pada akhirnya datanglah Loki dan juga Mobius bersama TVA, maka Victor Timely akan memanfaatkan momen ini. Di scene selanjutnya kita melihat karakter yang masih asing bagi kita yang tampaknya adalah aktor terkenal di era itu. Kita juga sempat melihat Loki menangkap aktor ini dengan 2 bayangan besarnya yang sangat epik. Setelah kita riset, aktor ini ternyata bernama Brad Wolf. Nah, menariknya, karakter ini ada dalam komik Marvel. Brad Wolf adalah seorang aktor yang memerankan seorang pembunuh berantai bernama Zeniac. Di satu momen ketika sedang akting, dia ini tiba-tiba dirasuki oleh Zeniac yang sebenarnya. Sejak saat itu, Brad Wolf memiliki kekuatan dari Zeniac. Bahkan yang lebih menarik lagi, judul film yang sedang tayang di acara premier ini, kalau kalian perhatikan bagian atas, ternyata juga berjudul Zeniac. Jadi, ada kemungkinan bahwa Brad Wolf juga akan menjadi villain yang cukup kuat untuk Loki di realitas ini. Di dalam trailer ada banyak sekali karakter season pertama yang hadir lagi. Salah satunya seperti Hunter B-15 yang menggunakan pakaian unik, tampaknya ia juga ikut ke acara gala premier. Bisa saja itu adalah misi untuk menangkap Brad Wolf tadi dan secara tidak sengaja justru mereka menemukan Victor Timely.
Kemudian kita melihat adegan cepat pertarungan antara Sylvie, Loki, dan juga Mobius dalam mencapai misi untuk menyelesaikan masalah multiverse yang ada di series ini. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan kondisi terkini dari markas Who Remains di akhir waktu. Markas tersebut kondisinya kini tampak berantakan dan hampir hancur. Namun sebenarnya lokasi ini mempengaruhi semua varian dari Kang. Lokasi Who Remains ini adalah titik temu jika Kang ingin menguasai multiverse. Di akhir waktu, Kang yang menang akan membuat singgasananya di sini seperti yang dilakukan oleh Who Remains. Dugaan kita, pertemuan Council of Kang juga terjadi di lokasi ini. Kalau kalian perhatikan berbagai retakan, penggabungan dan juga barang-barang aneh di rumah ini, materialnya seperti penggabungan dari berbagai tempat dan markas Who Remains ini seperti sisa-sisa dari Multiverse Wars. Jadi apa yang kita lihat di post credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania, di mana di sana ada stadion yang sangat besar, bangunan ini dibangun kembali dengan penambahan tempat di berbagai sisi, tempatnya sama seperti lokasi Who Remains. Di scene selanjutnya, kita melihat Mobius mengenakan pakaian mirip astronot. Tampaknya pakaian ini khusus dirancang oleh Obi untuk memperbaiki lintasan multiverse. Bisa kita lihat dengan jelas Mobius berjalan menuju Secret Timeline untuk menuju ke titik persimpangan multiverse guna untuk memperbaiki apa yang salah dari multiverse ini. Titik persimpangan inilah yang memulai terbaginya berbagai multiverse. Kalau melihat Mobius bisa mencapai Secret Timeline, artinya ada usaha mereka untuk menghentikan timeline terpecah kemana-mana. Jadi alat yang dipegang oleh Mobius ini bisa saja menjadi alat untuk menghentikan cabang multiverse yang ada di bagian tengah yang kita lihat di layar monitor. Karena setengahnya sudah terurai, maka di sepanjang season kedua, Loki dan juga Mobius akan berjuang memperbaiki dan menghapus realitas yang menyimpang di bagian kiri ini. Intinya, kalau kita melihat ada jalur menuju Secret Timeline, upaya TVA tidak akan sia-sia di akhir seasonnya nanti. Untuk saat ini, mereka masih bisa menghentikan setengah kekacauan, lalu akan memperbaiki yang sudah bercabang untuk mencegah Multiverse Wars lebih jauh lagi. Tapi sekarang coba kalian perhatikan alat untuk menghentikan chaos multiverse ini guys. Bentuknya sama seperti alat yang Victor Timely temukan dan pamerkan di pertunjukan di scene sebelumnya. Sepertinya, Loki dan juga Mobius akan menggunakan alat yang ditemukan oleh Victor Timely ini untuk menghentikan kekacauan dari Secret Timeline. Dengan alat ini, maka cabang multiverse dapat segera berhenti. Bukan hanya itu, Loki juga harus menyusup ke Council of Kangs untuk bisa mengakses Secret Timeline. Di scene selanjutnya, kita melihat ada tulisan di monitor yang berbunyi, "Thank you for your service." Nah, kalau kita melihat nada tulisannya dan juga materi di sekitarnya sudah hancur, markas TVA benar-benar akan hancur kali ini. Setelah Sylvie diberitahu oleh Loki bahwa sebenarnya ada varian Kang yang lainnya yang sudah muncul, maka Sylvie bertekad untuk memburu varian tersebut. Pada akhirnya, ia bertemu dengan Ravonna, dan Ravonna jelas akan melindungi Victor Timely. Asumsi kita, Kang versi Victor Timely sudah mengendalikan multiverse cukup lama. Setelah kematian Who Remains, Miss Minute juga akan mencari varian Kang yang asli atau yang cocok dengan Who Remains. Miss Minute juga lah yang akan menuntut Ravonna untuk bertemu dengan Victor Timely. Jadi mesin waktu yang kita lihat tadi sebenarnya bukanlah mesin perjalanan waktu, melainkan sebuah mesin untuk mengontrol waktu. Ceritanya tentu akan sangat rumit ke depannya dan hanya bisa kita lihat di season kedua dari Loki nanti. Di scene selanjutnya di bagian dinding kalian bisa melihat bagaimana ilustrasi perang Multiverse Wars yang akan terjadi jika multiverse dibiarkan berantakan. Lalu mural di sebelahnya terlihat juga Timekeeper setengah memotong cabang multiverse. Tentu inilah yang sedang diusahakan oleh Loki. Tampaknya Loki juga lumayan setuju dengan cara Who Remains, tetapi dia akan menggunakannya dengan caranya sendiri. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat Ravonna berakhir di The Void dan mendongak ke bagian langit. Tampaknya di momen ini Ravonna tengah melihat Allied. Kemungkinan kalau melihat pakaian yang kenakan, Ravonna kalah dengan pertarungan melawan Sylvie, lalu ia ditusuk dengan tongkat TVA atau bahkan senjatanya sendiri, lalu Ravonna berakhir di The Void. Itulah pembahasan kita terkait dengan trailer dari Loki season yang kedua. Tapi ingat, pada intinya ini bukanlah series dari Kang, melainkan kita akan disajikan perjalanan panjang Loki dan juga Sylvie bahkan TVA untuk menghentikan kekacauan dari multiverse. Kang yang sebenarnya kemungkinan akan dipersiapkan untuk post credit scene-nya saja dan akan muncul di Kang Dynasty atau Secret Wars. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan breakdown kita untuk trailer Loki season kedua. Jika konten ini berguna untuk kalian semuanya, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.